Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang kusayangi, alhamdulillah kita bisa bersua kembali pada pelajaran fikih yang pertama, pertemuan yang ketiga. Di sini Bu ini mau menerangkan atau menjelaskan atau kita akan belajar bersama yaitu pada buku fikih halaman 6 pada bagian F, yaitu bacaan dan gerakan sholat. Di sini Bu ini nanti akan mengajari bacaannya yang pendek-pendek dulu, tapi yang panjang seperti doa iftitah, niat, kemudian bacaan tasyahud awal dan akhir nanti akan Bu ini berikan pada pelajaran sholat yang akan datang. Anak-anakku yang kusayangi, kita yaitu pertama adalah bacaan dan gerakan sholat. Anak-anak sekalian, kita sholat itu adalah menyembah kepada Allah. Setiap saat dan setiap waktu kita harus selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak yang aku sayangi, setiap gerakan sholat itu ada bacaannya. Jadi tidak boleh dibolak-balik. Seandainya bacaan takbiratul ihram dibaca, sebenarnya kan bacaannya Allahu Akbar. Kita beri bacaan yaitu Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi, itu contohnya. Maka itu antara gerakan dan bacaan tidak sama. Maka mengakibatkan sholat kita tidak akan sah. Itu ya anak. Kemudian agar sholat yang kita lakukan lebih khusyuk dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita juga harus mengetahui makna dari bacaan sholat tersebut. Nanti kalau kita sudah mengetahui artinya, insya Allah sholat kita akan tambah khusyuk. Gitu ya. Kemudian selanjutnya kita harus hafal dan memahami makna bacaan sholat tersebut. Gitu ya anak-anak. Anak-anak yang kusayangi, mari kita melanjutkan tentang pelajaran fikih, yaitu tentang gerakan sholat dulu. Gerakan sholat yang pertama adalah yaitu berdiri tegak menghadap kiblat. Kiblat umat Islam di sini adalah Ka'bah. Ka'bah itu berada di kota Mekah. Ya, anak-anak masih ingat itu yang dipakai untuk ibadah haji di situ. Di sini setelah itu adalah kita berdiri tegak menghadap kiblat dan membaca niat. Niat di sini nanti baik sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya akan dipelajari pada pelajaran sholat nanti. Kemudian kita lanjutkan adalah yaitu membaca takbiratul ihram. Takbiratul ihram di sini bunyinya adalah Allahu Akbar. Nah, takbiratul ihram itu artinya apa? Takbir yang pertama. Jadi yang disebut dengan takbiratul ihram itu takbir yang pada rakaat pertama saja waktu kita mau mengerjakan sholat. Tapi takbir yang selanjutnya disebut dengan takbir intikal. Oh iya anak-anak, tadi bacaan takbiratul ihram tadi gimana? Allahu Akbar. Bacaan ini Allahu Akbar. Siapa masih ingat apa artinya Allahu Akbar? Allahu Akbar artinya adalah Allah Maha Besar. Kemudian setelah itu anak-anak yaitu bersedekap. Bersedekap itu adalah meletakkan tangan kiri di atas pusar, kemudian tangan kanannya di atas tangan kanan. Ya, di situ ya. Kemudian membaca doa iftitah walaupun itu hukumnya sunnah. Kalau kita mengerjakan hal-hal yang sunnah, insya Allah kita nanti akan ditambah pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu dilanjutkan dengan membaca bacaan Fatihah. Kalau doa iftitahnya nanti juga dipelajari pada pelajaran sholat yang akan datang. Selanjutnya adalah membaca bacaan Al-Fatihah. Setelah doa iftitah membaca Al-Fatihah.
ya. Al-Fatihah itu hukumnya wajib yang dibaca pada tiap-tiap rakaat. Jadi kalau ada anak yang mengerjakan membaca surah Al-Fatihah itu tidak memakai pada sholat, maka sholat kalian tidak akan sah. Karena itu hukumnya adalah wajib. Kemudian setelah membaca surah Al-Fatihah, kalian yaitu mengerjakan rukuk dengan membaca takbir dulu, bukan takbiratul ihram namanya, tapi takbir intikal. Allahu Akbar. Kemudian kalian membaca bacaan rukuk. Bacaan rukuk itu subhana rabbiyal azimi wa bihamdih 3 kali ya. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Itu. Oke anak-anak, kalian semua udah tahu belum? Rukuk itu apa toh? Rukuk itu adalah membungkukkan badan yaitu 90 derajat dan kedua tangan memegang kedua lutut dengan tadi membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Kemudian gerakan selanjutnya adalah i'tidal. I'tidal itu bacanya adalah sami'allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. I'tidal di sini artinya adalah bangun dari rukuk. Jadi setelah kalian mengerjakan rukuk, kemudian bangun, itulah yang disebut dengan i'tidal. Gerakan selanjutnya yaitu adalah gerakan sujud. Sujud itu nanti sebagian anggota tubuh kita ditempelkan pada sajadah. Kalau pada wajah yang menempel adalah dahi dan hidung. Kemudian setelah itu kedua telapak tangan juga memegang pada sajadah diletakkan, kemudian kedua lutut dan kemudian jari-jari kaki memancat ya pada saat kamu mengerjakan sujud itu. Setelah itu bacaannya sudah tadi ya, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali. Kemudian setelah itu duduk di antara 2 sujud. Duduk di antara 2 sujud ini juga disebut dengan duduk iftiros. Bacaannya apa? Nah ini dikerjakan apa anak-anak? Bacanya dulu ya. Bacaannya dulu adalah Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Setelah itu kita mengerjakan sujud lagi. Nah duduk pada tasyahud awal atau duduk di antara 2 sujud ini disebut dengan duduk iftiros. Selanjutnya adalah kita membaca tahiyat awal. Tahiyat itu disebut juga dengan tasyahud. Tasyahud awal ya nak. Tasyahud itu sama dengan at-tahiyat. Di situ nanti akan diajarkan Bu ini pada pelajaran sholat, yaitu bacaan sholat pada tasyahud awal. Kemudian selanjutnya adalah duduk tasyahud akhir atau membaca at-tahiyat akhir. Nanti juga bacaannya akan disampaikan Bu ini pada pelajaran sholat. Kemudian gerakan yang terakhir adalah pada sholat itu adalah yaitu salam yang bunyinya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama adalah menengok ke arah kanan pada sholat itu, menengok ke arah kanan hukumnya wajib. Kemudian yang kedua menengok ke kiri, bacaannya sama, itu hukumnya adalah sunnah. Itulah yang disebut dengan salam untuk mengakhiri pada waktu kita mengerjakan sholat. Demikianlah tadi anak-anak pelajaran sudah sampai salam. Kemudian nanti kita lanjutkan pada halaman 14 pada huruf G. Di situ nanti ada judulnya adalah nama-nama sholat fardu. Saya yakin anak-anak pasti hafal nama-nama sholat fardu. Sholat fardu dalam sehari semalam itu ada 5 kali. Yang pertama adalah sholat zuhur,
Subuh dulu ya yang pagi ya. Sholat subuh, kemudian dikerjakan pada pagi hari dan hanya 2 rakaat. Kemudian pada sholat zuhur itu ada 4 rakaat dan dikerjakan pada siang hari. Selanjutnya adalah sholat asar yang dikerjakan 4 rakaat asar itu, tapi dikerjakan pada petang hari. Kemudian selanjutnya yaitu yang nomor 4 adalah sholat maghrib, ada 3 rakaat dan dikerjakan pada petang hari. Selanjutnya adalah sholat isya yang dikerjakan 4 rakaat dan dikerjakan pada waktu malam hari. Anak-anak, sholat 5 kali dalam sehari semalam hukumnya adalah fardu ain. Fardu ain artinya adalah wajib dikerjakan oleh setiap orang Islam yang sudah balik atau dewasa dan harus berakal sehat. Walaupun kamu masih anak-anak, kamu harus belajar mengerjakan sholat 5 waktu agar kalian mendapat pahala dari Allah dan selalu dilindungi oleh Allah. Oh iya anak-anak, tadi sholat sehari semalam tadi ada 5 rakaat, ada 5 kali. Kemudian kalau rakaatnya yaitu ada 17 rakaat. Mari anak-anak, sebelum pelajaran ini kita akhiri, pesan Bu Eni, kamu harus rajin belajar, menurut sama orang tua, kemudian harus selalu mendekatkan diri kepada Allah. Jangan lupa sholatnya jangan ketinggalan, tepat waktu. As-sholatu ala waktiha, sholatlah pada waktunya. Terima kasih dan selamat belajar. Semoga kita selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.